Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar doa, amal, dan puasa kami jalankan dengan hati yang murni. Semoga laku tobat yang kami jalani menjadikan kami orang-orang yang semakin rendah hati. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Injil suci hari ini mengingatkan kita supaya dalam seluruh hidup kita, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita, dalam relasi kita dengan sesama, hendaknya kita selalu merendahkan diri, bersikap rendah hati untuk kepentingan semakin banyak orang, untuk sukacita, untuk keselamatan dan damai sejahtera semakin banyak orang. Di akhir bacaan Injil, Yesus menegaskan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Orang Farisi yang meninggikan diri dalam doanya tidak didengarkan dan tidak dibenarkan. Sebaliknya, pemungut cukai yang merendahkan diri dan mengakui dosanya di hadapan Allah dibenarkan oleh Allah. Yesus mengingatkan kita supaya berani juga untuk merendahkan diri, mengosongkan diri, menyatakan kelemahan, kerapuhan, dan dosa kita, sehingga kita dibenarkan oleh Allah, sehingga kita memperoleh kasih karunia dari Allah sendiri. Yesus mengajak kita supaya kerendahan hati
rendah diri yang kita ungkapkan itu tidak hanya di dalam doa-doa kita, tetapi juga dalam relasi kita dengan sesama. Bersikap rendah hati, terbuka kepada orang lain, setia dan tulus hati dalam menerima dan membantu orang lain. Bacaan-bacaan suci hari ini mengingatkan kita bukan menjadi benar karena menyalahkan orang lain. Kita bukan menjadi lebih tinggi karena menyalahkan orang lain. Kita bukan menjadi lebih baik karena menjelek-jelekan orang lain. Kerendahan hati yang diharapkan dari kita adalah pengosongan diri dari egoisme yang senantiasa mementingkan diri sendiri, berbalik kepada kasih yang tulus kepada orang lain, menerima orang lain, terbuka kepada orang lain, membantu orang lain. Rendah hati berarti selalu bersikap positif, selalu berkata-kata yang benar dan jujur, selalu bersikap sopan kepada orang lain. Mari kita berdoa dan terus berusaha supaya dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan sesama, kita berjuang untuk semakin rendah hati dalam menolong sesama, membantu sesama, menerima, memperhatikan sesama, terutama mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Dan dalam doa-doa kita menyadari kelalaian, kerapuhan, dan dosa-dosa kita, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon ampun, sehingga kita memperoleh kasih karunia dari Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari kita berusaha supaya pantang dan puasa kita, doa kita yang tidak jemu-jemunya, dan amal kasih kepada sesama mengantar kita kepada sukacita Paskah, mengantar kita kepada keselamatan yang disediakan bagi kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Engkau menganugerahkan kepada kami kasih karunia karena belas kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu. Kami mohon semoga Roh-Mu senantiasa menyertai kami, agar kami semakin merendahkan diri, bersikap rendah hati terhadap sesama, dan semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari dan mengakui segala salah dan dosa kami. Semoga Engkau menuntun kami agar meneladani Yesus dalam mengosongkan diri, memikul salib setiap hari dan mengikutinya dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.